Welcome to Frontal, forum diskusi internal satu meja kopi jadi sinergi. Halo semua, kembali lagi bersama kami di podcast Frontal, forum diskusi internal UMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun dan dimanapun sobat milenial menyaksikan podcast pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini akan hadir tamu yang gak kalah kerennya dibandingkan pada episode yang sebelumnya. Langsung saja dari sebelah kanan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini memperkenalkan diri teman-teman. Namaku Muhammad Abdul Rauf dan bisa dipanggil Rauf, dan alhamdulillah pada tahun ini dan kedua ini mendapat kepercayaan dan kesempatan dari teman-teman untuk memegang sebuah jabatan jadi di Badan Eksekutif Mahasiswa Program Vokasi dari 2021-2022. Oke, lanjut sebelah kiri. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Nuriska, biasa dipanggil Rayhan. Alhamdulillah di tahun ini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Elektromedis. Ya, alhamdulillah mulia tanggung jawab banyak. Amin. Bisa dipanggil dengan sebutan panggilan namanya? Oh, Rauf. Kalau teman-teman biasanya Rauf. Oh, Rauf. Kalau saya sendiri kadang dipanggil Rehan, kadang dipanggil Bang Nur. Kalau panggilan ayamnya apa? Aduh. Itu masa lalu kan? Masa lalu ya. Ada ini ya, perkenalan dulu dengan saya. Di sini saya Rosana Puspitasari, bisa dipanggil Rosa, panggilan ayangnya Ocha. Ya, jadi kalau kalian panggil aku Ocha itu berarti panggilan ayangnya. Berarti nggak semuanya boleh dipanggil aku Ocha ya? Ada yang marah berarti? Iya. Ocha, Oke. Pada episode kali ini podcast Frontal, podcastnya anak milenial, akan membawakan tema yang nggak kalah serunya juga dengan episode sebelumnya, yaitu vokasi, eksistensi, dan praktisi. Ya. Jadi kan lingkupnya nggak jauh amat dengan ini ya, dengan program studi yang diambil dari Mas Rauf dan Mas Rayhan. Oke. Ngomongin tentang vokasi nih, teman-teman ataupun sobat milenial yang ada dimanapun berada, kalau saya pribadi nih melihat atau ketika mendengar kata vokasi itu terlintas kalau pribadi ya kan, Mas, itu tuh aku langsung kayak D3, D4 gitu. Iya. Ya walaupun nggak, sebenarnya penjabarannya nggak sependek itu gitu lah. Tapi ini aku bakal sedikit ngomongin tentang vokasi nih. Vokasi itu merupakan sebuah fakultas yang keberadaannya sangat penting dan tidak kalah pentingnya nih dengan fakultas yang mengeluarkan sarjana-sarjana pada umumnya. Tapi nih, ada Mas ini nggak sih sering dengar gitu lah, atau pernah baca gitu, atau dari saudara atau orang tua nih, pasti ada yang kayak menyampingkan atau bahasanya memandang sebelah mata gitu loh. Karena mungkin ini ya apa namanya, gelarnya gitu loh kan. Kalau apa namanya, program vokasi itu kan ntar diploma gitu kan, terus kalau hari kan kalau program S1 kan sarjana gitu. Kalau nggak boleh gitu ya. Nah, menurut Mas Rauf nih, arti penting vokasi bagi Mas itu apa sih gitu? Oke, berbicara tentang arti penting vokasi ya. Sebenarnya kita di titik saat ini tuh janganlah kita berpikiran bahwa kita tuh nggak bisa. Jangan berpikiran bahwa kita tuh sekarang nggak mampu, dan itu berlaku di berbagai macam hal ya. Jadi sebagaimana bisa mungkin kita berpikir bahwa kita tuh mampu menangani suatu hal yang dihadapkan pada kita, baik itu masalah dari biggest problem sampai ke masalah terkecil lah dalam hidup kita. Jadi saat kita berani untuk berpikir, kita berani untuk
merancang sebuah plan ke depannya dan berani untuk berusaha mewujudkan mimpi kita tanpa kita sadari di situ kita tuh sudah ada berpikir bahwa kita tuh bisa yang berawal dari mimpi kita. Dan dunia pada masa ini itu membutuhkan orang-orang yang mampu menciptakan sebuah karya, menciptakan hal baru yang bisa dibilang itu belum ada sebelumnya. Dan dunia pada kali ini membutuhkan orang-orang yang aware terhadap lingkungan serta bisa menciptakan sebuah lapangan kerja bagi masyarakat luas. Serta yang terakhir dunia pada zaman sekarang itu membutuhkan sebuah orang-orang yang mampu menimbulkan rasa nyaman kepada lingkungan sekitar melalui karya-karya dan penciptaan yang orang-orang buat gitu. Dan hal ini adalah sebuah definisi singkat dan juga impian dari vokasi itu sendiri yang diucapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Beliau adalah Bapak Wikan Beliau adalah Bapak Wikan Sakarno. Nah, sebenarnya arti vokasi ya, sebelum kita bedah secara singkat dengan pemikiran awam ya. Jadi sebenarnya itu vokasi itu apa aja sih? Ya, itu kan banyak orang-orang belum tahu. Sebenarnya itu ruang lingkup dalam vokasi itu apa? Nah, vokasi sendiri itu sebenarnya bukan hanya komponen yang ada dalam perguruan tinggi gitu. Baik itu dari sisi fakultas maupun program-program yang ada di beberapa instansi perguruan tinggi. Jadi dalam DJBT ini ada beberapa subbidang juga, dan salah satu juga pembagian dalam vokasi itu ternyata bukan hanya dari sisi perguruan tinggi, baik itu Poltekkes dan juga perguruan tinggi lainnya yang menetapkan dan ada nama vokasi gitu. Jadi sebenarnya sekolah menengah kejurusan, lembaga kursus dan juga pelatihan itu masuk ke konsen DJBT juga. Jadi nggak cuma berlingkup dalam perguruan tinggi yang masuk ke dalam vokasi. Jadi sebenarnya saat kita melihat apa sebenarnya vokasi itu ya kita bisa lihat dari ranah yang lebih luas, nggak cuma dari perguruan tinggi gitu. Jadi semua bidang baik dari pendidikan menengah, dari pelatihan instansi dan juga lembaga-lembaga di non instansi seperti pelatihan khusus dan juga pengembangan keahlian, tentu juga masuk ke vokasi, dan itu adalah komponen-komponen yang menurut saya pribadi itu juga hal yang penting juga gitu dalam pengembangan dan juga penanaman vokasi ke masyarakat luas yang mungkin belum mendapat kesempatan untuk duduk di bangku pendidikan, bangku kuliah. Jadi sebenarnya juga vokasi ini adalah saat kita ambil dari sisi akademik lah. Apa sih yang membedakan dari vokasi sendiri dengan mungkin pendidikan lainnya lah, kita lihat di sisi perguruan tinggi gitu. Jadi memang kalau di vokasi ini hal kita tuh dicanangkan kepada praktikum gitu. Jadi memang kita disiapkan untuk menjadi sebuah eksekutor yang handal yang memang sudah paham kedalamnya itu untuk nanti kita aplikasikan setelah kita lulus. Jadi mungkin menurut saya pribadi arti singkat terkait vokasi. Terus juga ini ya, misalnya lingkupnya tuh luas gitu ya, nggak cuma karena ini kan aku cuma bayangkan ya di ternyata dari SMP dari sekolah menengah itu udah termasuk untuk itu ya vokasi gitu ya. Nah kalau buat Mas Rehan sendiri arti penting. Iya. Singkat aja mungkin ya. Sama sih kayak yang dibilang Mas Rob, kalau misalkan sudut pandang tuh jangan cuma ngambil dari satu aspek. Ibaratnya kalau misalnya kita ngambil aspek-aspek yang lain, keluaran dari vokasi itu pasti yang ibaratnya mengutamakan keterampilan. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, vokasi itu lebih ke arah praktek atau praktikum. Berapa ya? 70-30 ya? Iya, 70% untuk praktek, 30% untuk teori. Nah, kalau dari situ kita lihat, ibaratnya anak-anak yang dari program vokasi itu lebih bisa untuk mengerti kayak mengenal lebih jauh gitu tentang kayak mana ngejelasinnya.
kayak lebih ngerti kalau misalkan kalau dari saya sendiri ya dari TEN ya. Nah kalau misalkan dari TEN sendiri kan lebih ke alat-alat gitu kan. Nah kalau dari misalkan kayak sarjana mungkin sarjana itu kan lebih banyak ke teori. Kalau dari vokasi sendiri lebih ke praktek. Nah di praktek itu kami lebih banyak untuk dicoba untuk alatnya, megang alat, perbaikin alatnya, maintenance dan lain-lain. Jadi kayak aspeknya tuh jangan lihat cuma dari satu sisi aja. Oke. Tadi kan Mas Alvin kan sempat ngomongin tentang ini ya, kayak eksistensinya di dunia saat ini, apalagi kerja saat ini itu kan tetap ada gitu ya. Nah sekalian aja nih Rosa mau nanyain nih, gimana sih eksistensi dari lulusan program studi vokasi ini di tengah banyaknya lulusan sarjana gitu loh, dengan apa ya, bidang yang sama gitu loh. Misalkan abang kan dari ini ya, perbankan, kan ada juga di sarjana itu kan sarjana ekonomi gitu kan. Nah itu kan pasti ada lulusan yang sama juga gitu kan, bidangnya sama gitu. Apakah bagaimana eksistensi saat ini gitu loh buat Mas Rahadi? Wah kalau masalah itu mungkin bisa diserahkan ke masalah ya, masalah perbankan. Oh iya. Oke, salah satu pertanyaan Mbak Rosa tadi mungkin lebih mengacu ke peranan kita, khususnya mungkin kita ya berdua itu berkecimpung di pendidikan vokasi ya, di dalam dunia kerja ya. Oke, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa sih kita juga dalam vokasi itu tidak juga bisa dipisahkan saat ada pembaruan dalam dunia kerja, baik itu menyangkut dengan zaman sekarang ya, dengan teknologi yang sangat gila ya. Jadi pendidikan vokasi ini bisa, kalau aku pribadi bilang itu lebih relevan saat ingin terjun ke dunia kerja. Karena salah satunya yang sudah dibilang Mas Ray tadi, dari segi kurikulum kita itu mengedepankan praktik daripada teori, yang porsinya bisa dibilang 70 praktik 30 praktik. Dan dalam kurikulum atau SKS perkuliahan ini, dalam praktikum juga kita tuh nggak hanya praktikum dengan apa bidang kita yang diambil gitu, bahkan sesuai yang ada di prodi kita, khususnya akuntansi dan mungkin juga pembiayaan, itu dosen-dosen yang membimbing para mahasiswa itu nggak cuma dosen-dosen yang istilahnya bergelar dan juga tenaga pendidik lah. Jadi beberapa waktu juga dan beberapa mata kuliah itu yang mengajarkan tentang mata kuliah tersebut itu langsung praktisi. Praktisi ya. Nggak cuma dosen tenaga pendidikan, jadi langsung orang yang ada di dunia kerja langsung. Misal contoh perbankan lah, mungkin ada beberapa dosen yang dari manajer bank, ada beberapa dosen yang langsung dari komponen-komponen dari perusahaan langsung gitu. Instansi gitu ya? Iya benar, nggak cuma dosen berpendidikan doang. Jadi di situ juga salah satu menyambut upaya ya dari program vokasi sendiri mungkin untuk teman-teman mahasiswa khususnya di vokasi ini lebih mengenal juga, dan juga sini bisa mengambil pengalaman langsung dari praktisi. Nah, makanya di sini kenapa aku bisa ngatain lebih relevan saat kita bilang itu ada salah itu. Nah, terlepas dari hal tenaga pendidik tadi ya, di kami juga di vokasi ya kawan-kawan itu ada beberapa ruangan dan juga tempat praktikum itu emang diset sedemikian rupa sesuai dengan kondisi yang ada di dunia kerja. Contohnya mungkin di akuntansi ya, di tempat kami di kampus terpadu itu ada sebuah kelas dan bentuk setnya itu seperti mini bank. Jadi situ tempat untuk mahasiswa vokasi khususnya di prodi akuntansi untuk praktik langsung bagaimana mungkin nanti kondisinya, ada teller, ada supervisor, ada manajer bank, dan komponen-komponen lainnya dimasuk itu kita bisa mengetahui langsung bagaimana kondisi yang ada di dunia kerja. Makanya bisa dibilang ini adalah sebuah hal yang lebih relevan gitu menurut saya pribadi saat kita bilang keterkaitan vokasi dengan dunia kerja. Ya, gitu. Oke. Dari Mas Taihan sendiri, menurut Mas tuh apakah eksistensi dari program studi vokasi ini
masih cemerlang ya di tengah disrupsi saat ini gitu ya. Disrupsi ya. Iya. Kalau bisa dibilang dengan situasi yang saat ini ya, itu kembali ke masing-masing sebenarnya. Tapi untuk program vokasi sendiri, Ya, insya Allah cemerlang. Ya. Cemerlang nggak sih? Om? Cemerlang. Cemerlang ya. Jadi gini, untuk program vokasi sendiri itu kan salah satu instansi atau wadah ya, yang bakal mencetak SDM yang lebih menjurus ke praktek atau yang akan setelah lulus itu lebih ke menjurus ke kerjanya langsung, kayak langsung praktik kerjanya dan lain-lain. Ya, dan kalau misalnya kita lihat juga dengan kebutuhan pasar atau perusahaan yang saat ini juga memerlukan orang-orang yang langsung terjun ke prakteknya. Jadi kayak ibaratnya saya juga kan, misalkan kita yang udah didesain untuk praktek untuk apa ya, langsung mencoba alat tersebut dan dibandingkan dengan yang teori nggak bisa, karena kita dari awal juga sudah apa ya, udah dari kecilnya udah megang langsung ke prakteknya, bukan teori. Nah kayak gitu, jadi kayak misalkan untuk pemasaran kayak kinerjanya nanti, bagaimana cara kita kerja itu sangat apa ya, sangat enak lah, ibaratnya beradaptasi untuk kedepannya bagaimana cara kerja itu udah dilatih dari awal sebelumnya. Jadi kadang kalau misalkan kita apa ya, peribahasain ya, kita itu udah berenang di kolam renang sebelum kita berenang di lautan. Jadi itu kita udah kayak persiapan gitu ya, biasa dengan berenang. Jadi nanti kalau misalnya kita dilepaskan ke lautan, kita bisa beradaptasi. Nah kayak gitu maksudnya. Jadi nggak kaget lah biasanya, udah terlatih lah ya. Terlatih apa nggak sih kayaknya? Aduh. Terlatih. Terlatih kan hatinya deh, nggak. Oke. Kalau ngomongin tentang tadi ya, kita udah ngomongin tentang peran dari vokasi, apalagi khususnya di program studi akuntansi ya, akuntansi itu kan. Nah, kita belum ngobrolin tentang tentang peran vokasi dalam perannya di bidang kinerjanya kan ya. Kalau peranannya sebenarnya secara tidak langsung itu saling menguntungkan sih, saling menguntungkan perusahaan, kan lebih ke perusahaan kan, perusahaan atau rumah sakit. Itu saling menguntungkan antara mahasiswanya yang lulus terus mencoba bekerja di sekitar sana dan juga perusahaan tersebut. Maksudnya di sini dengan mahasiswa lulusan vokasi yang telaten, terampil, terus juga rajin gitu. Abang banget ya? Amin. Nah, kayak gitu. Apabila dia masuk ke perusahaan tersebut, otomatis dia bisa mengembangkan PT tersebut, terus juga meningkatkan kinerja dari PT tersebut. Nah, jadi misalkan yang sebelumnya belum ada kayak mahasiswa yang lulus dari vokasi tersebut kayak gitu, setelah ada nanti bisa lebih berkembang, dan itu juga semoga jadi harapan sih, semoga dengan adanya mahasiswa vokasi yang lulus terus masuk ke PT, privilege gitu ya, itu bisa mengembangkan lah, bisa menaikkan kinerjanya. Nah, bukan cuma itu, selain kayak dari kita ke PT-nya atau perusahaannya juga bisa memberi feedback kepada saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Nah, jadi maksudnya di sini kalau misalkan contohnya ya, oh itu ada teknisi namanya Rauf, Rauf itu bagus banget, dia di PT mana? Dia di PT Rosa. Kan jadi nama Rosa itu naik kan, karena adanya teknisi yang ibarat terampil. Nah, tapi di satu sisi juga bisa saling menguntungkan. Itu di PT Rosa ada ini kah? Ada apa namanya? Teknisi yang terampil kan, ada namanya Rauf. Saling ini, saling memberikan. Nah, ibaratnya saling memberikan feedback lah gitu, kontribusinya masing-masing. Oke, kayak gitu. Terus kan ini ya, kan Rosa Azri kan ngambil studinya di UM itu kan ilmu ekonomi, dan estimasinya kan minimal tuh 4 tahun nggak sih ya, 3,5 pas 4 tahun lah gitu kan. Saya tahu itu kan apa sih bang, masa studinya di vokasi itu kan lebih cepet ya gitu kan, lebih cepet daripada bang studi yang Rosa ambil ya, walaupun ntar pengennya sih ya Rosa tuh dapat 3,5, amin cepetnya 3,5 kan kayak estimasinya 4 tahun lah ya mentok gitu kan. Apakah itu ada nggak alasan kenapa program studi vokasi itu lebih cepet gitu loh?
masa pendidikannya daripada langsung di sarjana gitu? Kalau itu salah satu faktornya juga mata kuliah ya. Oke, mata kuliah itu lebih sedikit dibandingkan yang S1. Jadi kayak nggak sebanyak yang di S1, SKSD dan lain-lain. Terus juga menuntut mahasiswanya tuh untuk lebih cepat lulusnya. Sacet gitu ya? Bahasa sekarang susah. Nah, ibaratnya untuk cepat lulus gitu disuruh. Jadi kayak setelah lulus langsung mencoba untuk praktek untuk kerja. Gimana Mas Alif mungkin? Kalau dari aku sih mikirnya semua aja gitu. Kalau untuk program vokasi di UMY itu ya sekarang kan dibuka tuh diploma 3 belum depan. Kalau misal nanti dibukanya ada diploma 4, yang menurutku nanti untuk dari masa kuliah akan sejajar dengan sarjana yang S1 4 tahun juga. Jadi kan nanti titel yang D3 itu adalah ahli media, terus saat nanti ada D4 ya nanti berubah jadi sarjana terapan. Jadi mungkin alasan sekarang kenapa di program vokasi khususnya pendidikannya lebih cepat ya simpelnya belum ada D4 itu aja sih. Benar. Karena apa juga salah satu alasan kenapa juga lulusan cepatnya 3 tahun ini selain juga tadi baru adanya D3 karena dari awalnya berdirinya sebuah vokasi itu memang pembukaan awal itu untuk dikhususkan untuk D3. Iya. Jadi sebenarnya Rosa sendiri udah tahu nggak sih sejarahnya vokasi itu gimana? Kurang tahu banget nih, skill sedikit gitu ya, sedikit lah. Aku pernah cari informasi juga, salah satunya terkait sejarah dari awal dulu vokasi itu gimana ya? Jadi awalnya pada tahun 2003 itu berdirinya sebuah politeknik Muhammadiyah di Jakarta yang berletakkan di Jalan Purwokerto dekat SMA 1. Jadi di tahun 2003 berdirilah sebuah politeknik, namun atas prakarsa direktur pada masa itu dengan alasan ingin mengembangkan potensi yang jauh di program vokasi, khususnya saat itu masih politeknik. Akhirnya di tahun 2012 atas rancangan Badan Pengurus Harian di Politeknik Muhammadiyah Jakarta atau PMJ lah ya, itu mengajukan penggabungan dan juga istilahnya akhirnya disetujui oleh pihak kampus juga, dan di tahun 2016 sudah mendapatkan surat SK dari Kemendikti atau Kemendikti lah ya, Kemendikbud untuk penggabungan PMJ tadi ke UMY. Ini makanya bisa dibilang fakultas kita atau program vokasi di UMY itu kita bergabung baru 4 tahun di tahun 2012. Jadi istilahnya memang dari penggabungan tersebut jujur ada beberapa poin positif, salah satunya untuk akreditasi kita naik dari awal berdiri sampai ke sekarang itu alhamdulillah terjadi kenaikan signifikan juga, dan alhamdulillah untuk lulusan juga kan beberapa kali itu udah ada yang apa istilahnya produk-produk unggul lah. Suka tahu ya? Village ya, saya ya, soalnya bisa lah gitu ya. Jadi memang bisa dibilang kalau di para fakultas ya fakultas kita muda gitu. Iya. Jadi di masa itu fakultas kita udah fakultas paling muda, dari sisi pendidikan juga cuma 3 tahun. Jadi saya emang benar-benar dikejar gitu. Jadi benar-benar cepat ya, kayak harus emang dilatih menyesuaikan kondisi baik di sisi akademis maupun penerapannya ya, lapangan kerja ya dia. Gitu. Tapi bagusnya dengan waktu yang cepat dari vokasi ini bisa menghasilkan SDM yang unggul. Berkualitas ya. Oke, dengan itu amin ya. Terus juga satu ini sih kayak dibicarakan sama pemerintah juga kan, SDM itu yang berkualitas. Itu ya, terkait sama matkul juga sih tentang pembangunan ekonomi gitu. Jadi ketika SDM berkualitas itu juga ntar bakal meningkatkan ekonomi pembangunan di Indonesia. Jadi mungkin bisa ya, bisa lah, vokasi bisa. Atau ada ini nggak sih sebagian kita nggak sih vokasi itu nggak ada ya? Ada. Kalau kan SMK bisa nggak sih? Kalau vokasi ya, kalau dari apa namanya direktur, ya direktur ada. Tapi kalau yang satu Indonesia itu vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya, boleh.
bareng sekarang belum beda kan itu yang vokasi Mau nih? belum apa vokasi apa Makasih ya ada oh aku paham juga aja ya bang aja Oke. iya pak Kita dulu ya. ya boleh 1, 2, 3. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Yeay. Oke, ini tadi kan sempat ngobrol banyak nih ya. Terus tadi Bang Mas Rehan tuh sempat apa sih kayak ngomongin sedikit tentang alur dari penarikan praktisi ke dunia kerja gitu kan. Ini kan anak banget apalagi ada privilege gitu ya, ada orang yang udah pernah kerja di suatu instansi atau perusahaan gitu kan. Nah, bagaimana atau gimana sih alur sebenarnya gimana gitu loh Bang penarikan praktisi ke dunia kerja gitu? Ya sebenarnya kalau pertanyaan ini kita ini ya terus juga ya udah. Iya. Jadi kita nggak ngobrolin juga. Ya sebenarnya saya terus juga Mas Mahmud itu juga sering kita tanya sama teman-teman yang lain juga. Jadi kita setelah lulus kayak mana sih? Ya, apa gimana gitu ya? Tanya juga gitu ya? Jadi kan nanya kita nih lulus ini kemana ini gitu. Dan karena udah capek juga kan ditanya-tanya gitu nggak bisa jawab. Jadi kami apa ya? Mencoba untuk tanya ke kakak-kakak yang udah lulus, terus juga ke prodi gimana sih nanti Bu kayak konsul lah Iya, konsul gimana sih kedepannya nih Bu apakah kami masuk ini dan kalau udah saya rekap ya Siap banget. Kalau misalkan untuk alur sendiri tuh sebenarnya ada 4. Yang pertama itu jadi ada perusahaan yang sudah kerjasama dengan prodi kan. Nah dari misalkan dari akuntansi, mesin, terus teknologi otomotif dari masing-masing prodi itu kadang ada yang sudah bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Jadi misalkan kayak tahun besok itu bakal melihat SDM sih. Kalau SDM satu orang nih, adakah dari prodi? Nah nanti dari prodi bakal menyiapkan kayak wah siapa sih kira-kira yang cocok untuk masuk? Ini seperti rekomendasi gitu. Rekomendasi juga bisa ya. Nah kayak gitu itu satu. Pertama ya masih ada belum apa nih? Nah terus juga itu bisa melalui relasi. Nah tadi kan ibaratnya melalui prodi lah ya, fakultas gitu. Dan kalau yang kedua tuh relasi dari cutting terus juga ibaratnya yang terdekat gitu loh. Jadi misalkan kayak ada orang-orang yang sudah pernah masuk terus minta tanya bagaimana sih cara masuknya di tempat itu, apakah susah, udah persiapannya apa aja, administrasi jadi dapat persiapan dulu gitu ya. Nah nanti dari informasi yang dikasihkan oleh orang-orang yang sudah bisa masuk ke sana, kita bisa apa ya untuk mempersiapkan lebih gitu. Ya berarti lebih ke seperti apa ya? Fenomena saat ini ya? Nah, bisa dibilang kayak gitu pasti ada ya. Nah, apalagi kira-kira dari akuntansi ada nggak kira-kira? Untuk alurnya, alur dalam apa tadi? Apa sih namanya? Penarikan ya, penarikan praktisi ke dalam dunia kerja gitu loh. Penarikan praktisi ke dunia kerja. Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya aku kutip juga dari rencana Kemendikbud ya, khususnya di pendidikan vokasi dan sebenarnya yang udah dibilang Mas Rehan juga sinkron juga gitu. Jadi untuk pendidikan vokasi sendiri sebenarnya ada sebuah program yang dinamanya itu ada LinkMed. Jadi gimana sebuah lingkungan di vokasi khususnya mungkin di instansi yang mendidik sebuah produk, yaitu produknya adalah siswa atau mahasiswa. Emang sebenarnya dari rancangan pemerintah itu ada beberapa plan gitu. Jadi kayak sama bekerja sama dengan beberapa perusahaan gitu. Jadi emang sebenarnya karena serapan dan juga output dari pendidikan vokasi sendiri ini adalah menyiapkan apa ya istilahnya tenaga-tenaga yang terdidik dan juga siap ya di bidangnya gitu. Jadi makanya tadi dari segi kurikulum itu memang seharusnya dan apa ya harusnya juga ada beberapa penyusunan itu memang bersama dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia kerja gitu, baik itu di bidang usaha. Kalau yang bisa disebut adalah dunia usaha dan dunia industri. Ya, kenapa dalam penyusunan apa ya, dari tahap awalnya pendidikan vokasi
Nah, kenapa dalam penyusunan awal pendidikan vokasi ini ya, khususnya di Indonesia itu bisa kita ibaratkan tuh sama dengan memasak gitu. Kok bisa gimana tuh Bang? Nah, Berarti yang poin yang pertama itu dalam penyusunan bahan. Oh ya. Jadi sebenarnya dalam dunia pendidikan vokasi dan juga dunia industri dan usaha tadi, dalam menyusun sebuah kebijakan dan juga sebuah bahan lah yang bakal nanti menjadi kebijakan dalam pendidikan vokasi sendiri, baik itu di tingkat apapun lah, itu emang seharusnya dan juga menjadi canangan pemerintah itu dibahas bersama gitu. Jadi biar nanti dalam dari segi kurikulum maupun dari segi kegiatan dalam pendidikan vokasi itu match itu biar nggak ada ketimpangan gitu ya, nggak ada ketimpangan. Jadi istilahnya apa yang dirasakan dunia industri dan usaha pada saat itu dibawa dan diterapkan di kurikulum di pendidikan vokasi, akhirnya menghasilkan sebuah kurikulum atau mungkin SKS lah yang relevan. Oke, setelah poin yang pertama tadi dalam penyusunan bahan, yang kedua ini adalah dalam proses memasak. Jadi dalam proses memasak ini di mana kerjasama antara pendidikan vokasi dan juga didik tadi atau di dunia usaha dan industri itu dalam menempa dan juga mendidik output yaitu siswa dan juga mahasiswa di pendidikan vokasi. Terus yang selanjutnya untuk poin yang ketiga dari kita mendidik sudah, ya kan? Tadi pemilihan dari kurikulum sudah, terus mendidik sudah, terus yang selanjutnya itu ada proses yaitu di sini bentar, komplek. Nah, itu ada proses itu di menikmatinya. Ya kan? Ya, setelah kita masak, jadi kita nikmati. Pasti untuk lulusan dan juga untuk dari pendidikan vokasi ini nggak cuma dari dunia perkuliahan gitu ya, merasakan dampaknya juga. Karena nanti teman-teman di sini itu juga menikmati gitu dari dunia sana. Karena kan setelah ditempa menjadi dinikmati, habis itu kan punya sebuah sertifikasi dari pendidikan gitu bahwa kita juga ahli dalam bidang tertentu ya. Kenapa juga aku bisa mengalihkan dari pendidikan vokasi ini terkaitannya dengan dunia kerja dan juga dunia dan dunia industri itu dari segi kayak contohnya memasak gitu ya. Jadi step-stepnya itu bisa kita adakan sebagai tersebut gitu. Jadi bicara tentang apa ya, penarikan tadi di dunia kerja sebenarnya ada terkaitannya. Dan tadi itu adalah salah satu contohnya. Gitu sih. Mantap banget nih, biasanya ada mengerucut banget ya, ada dalam banget ya, dari memasak sampai akhirnya ntar endingnya dikonsumsi ya. Nah, sebelum mengakhiri podcast frontal, podcast mana dulu Pak? Podcast anak milenial. Betul banget. Mbak tanya, kan bukan bisa Mbak please Mbak jangan ditimpa aku sama musik asli. Mantap ya. Sebelum mengakhiri podcast frontal, podcastnya anak milenial, ada spesial nih, satu pertanyaan singkat ya, tapi jawabnya singkat aja sih kayaknya. Singkat aja, yang penting sat gitu ya. Apa sih pesan dan kesan gitu ketika Abang menjalankan program studi vokasi gitu, dari Mas Rehan dulu kayaknya. Pesan dulu Pesan-pesannya tapi singkat langsung jadi satu aja gitu. Kalau pesannya semoga sih vokasi ini bisa terus menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Pasti ya. Kalau pesannya alhamdulillah sudah mendapatkan pengajaran cara vokasi ini mengajar dan lain-lain itu enak sih, nyaman. Soalnya lebih ke praktek kan. Saya orangnya juga lebih suka untuk langsung gitu daripada teori, jadi dia kayak masuk. Next buat yourself nih boys, pesan-pesannya di sini. Pesan-pesan ya. Untuk pesan sih menurut saya berkuliah di beberapa pasien itu cocok bagi orang-orang yang memang mau istilahnya kalau belajar itu utak gitu, langsung gitu, langsung melihat suatu hal sesuai dengan ahlinya langsung terjun, itu adalah cocok buat kalian yang tiba-tiba orang tersebut. Jadi hal yang kalian suka itu bisa bermanfaat di vokasi, benar sekali. Dan
aja, tetap semangat dan istiqomah aja. Istiqomah. Gini sih. Terima kasih buat Mas Raul dan Mas Dokter atas kehadirannya buat podcast kali ini. Ada suatu tabung nih, jalan-jalan ke Padang, pergi bersama dengan Yuki. Doakan saya berumur panjang supaya kita berjumpa lagi di next episode podcast frontal, podcastnya anak milenial. Dadah, sampai jumpa di next episode.